Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenny Regina Puspita dari kelas 2A dengan nomor NIM 2027035. Di sini saya akan melakukan praktikum pemeriksaan sistem kardiovaskuler. Di mana alat-alatnya yaitu yang pertama yaitu ada bengkok, hand sanitizer, stetoskop, 2 penggaris, dan ada handscoon. Langkah selanjutnya yaitu sebelum melakukan tindakan, alangkah baiknya kita mencuci tangan terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu gunakan handscoon bersih. Selanjutnya yaitu tahap prainteraksi. Selamat siang Bapak. Benarkah dengan Bapak Adri ya Pak ya? Dengan umur 35 tahun. Benar ya Pak ya? Perkenalkan, saya perawat Jenny. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan sistem kardiovaskuler pada Bapak. Bagaimana Pak? Apakah Bapak bersedia? Bersedia ya Pak ya? Langkah selanjutnya langkah yang pertama yaitu kita inspeksikan bagian inspeksi atau melihat. Inspeksi atau melihat bagian wajah ataupun bibir, apakah terdapat membran mukosa ataupun terlihat pucat pada area wajah dan bibir. Selanjutnya yaitu pegang jari pasien, kemudian tekan, lalu lepaskan. Di situ bisa kita lihat apakah aliran darah pasien itu lancar ataupun tidak. Jika aliran darahnya kembali lebih dari 3 detik, berarti pasien mengalami masalah pada aliran darahnya. Selanjutnya yaitu kita juga lihat pada tekanan vena jugularis yang ada pada leher. Pasien kita suruh menengok, lalu kita lihat pada area vena jugularis apakah ada tekanan yang berlebih ataupun terdapat pembengkakan ataupun luka pada vena jugularis pasien. Maaf Bapak, bolehkah saya periksa bagian vena jugularis yang ada pada leher Bapak? Boleh ya Pak ya? Ambil kedua mistar. Satu penggaris itu diletakkan pada Angel of Lewis atau bagian leher bawah. Baik Bapak, saya bantu miringkan sedikit ya Pak ya. Penggaris yang satunya kita letakkan secara vertikal.
Kemudian bisa kita lihat apakah ada peninggian pada vena jugularis. Jika dia melebihi 2,5 cm berarti ada peningkatan tekanan vena jugularis. Langkah selanjutnya yaitu kita lakukan proses palpasi pada bagian jantung. Yang harus kita ingat adalah bahwa area jantung memiliki 5 titik utama untuk menggambarkan jantung. Jadi ada interkosta 1, interkosta 2 kanan dan kiri, apex, ada di midclavicular, interkosta kelima, kemudian bagian dikit pada epidiastrium, kemudian bagian midclavicular. Di 5 titik inilah imajiner jantung. Apex adalah puncak jantung, basal adalah interkosta kanan dan kiri. Tetapi bagian anatomi jantung itu terbalik. Jadi basalnya di atas, puncaknya di bawah. Karena kita lihat seperti oval, bagian atas basal, bagian bawah puncak. Kemudian kita lakukan perkusi area jantung. Saat kita perkusi seperti kotak atau degles, tetapi area sekitarnya karena di bawahnya ada ruang rongga udara, maka terdengar adalah resonan atau sonor. Pada tahapan palpasi kita tentukan terlebih dahulu area jantung yang ada pada 5 titik utama. Interkosta 1, interkosta 1, interkosta 2, interkosta 3, interkosta 4, dan interkosta 5. Setelah kita melakukan penentuan 5 titik utama pada area jantung, langkah selanjutnya yaitu kita lakukan auskultasi menggunakan stetoskop. Kita akan mendengar suara jantung, apakah suara jantung pasien itu normal ataupun tidak. Suara jantung itu ada beberapa, yaitu ada suara jantung 1 dan ada suara jantung 2. Suara jantung 1 ditimbulkan saat terjadinya penutupan katup mitral dan katup tricuspidalis. Suara jantung 1 ada pada interkosta 1 dan 2. Suara jantung 2 menutupnya aorta, katup aorta, dan katup pulmonal. Suara jantung 1 dinamakan distol, suara jantung 2 dinamakan sistol, diastol. Suara jantung 2 terdapat pada midclavicular dan bunyi suara jantung 1 dup, suara jantung 2 suara jantung 1 loop, suara jantung 2 dup, loop, dup, loop, dup. Kemudian ada lagi pada bagian interkosta 3, itu namanya off point. Off point itu suara jantung 1 dan 2 menjadi 1, denyutan. Loop, dup,
nya sama, di off pointnya. Jika tidak normal suara jantung, itu ada suara tambahan terjadi setelah suara jantung 1 dan 2. Jadi bisa terdengar suara jantung 3, 4, dan 5. Terdengar seperti suara murmur. Selanjutnya tahapan terakhir yaitu mengevaluasi perasaan pasien. Bagaimana Bapak setelah dilakukan pemeriksaan sistem kardiovaskulernya? Di sini bisa kita ketahui ya Pak ya bahwa suara jantung Bapak normal, tidak ada pembengkakan, tidak ada penyakit apapun itu, ya Pak ya. Kalau begitu saya permisi dulu ya Pak ya. Besok saya akan kembali lagi pada jam yang sama dan pukul yang sama di tempat ini ya Pak ya. Terima kasih atas kerjasamanya. Saya ucapkan terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan merapikan alat-alatnya terlebih dahulu. Setelah melepaskan handscoon, alangkah baiknya kita mencuci tangan terlebih dahulu.